warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga sehat semuanya. Cuacanya juga semoga cerah semuanya, gitu ya. Cenderung panas ya sekarang ya. Jadi ya sabar coba. Oh, ini apa banyak yang izin untuk pembagian raport atau gimana Pak Fahmi? Pembagian rapot belum, kalau sebelum Bu, paling minggu Oh, depan. oh, kan hari ini Bu Ruli izin untuk membagikan raportnya gitu ya. Jadi semoga hari ini menyingkat waktu kepada kelompok delapan. Iya, kelompok delapan untuk memulai presentasinya hari ini terkait apa landasan sosial ini masuk ke ranah sosiologi pendidikan. Silakan kelompok delapan siapa ini? Baik, terima kasih Ibu. Mohon maaf sebelumnya suara saya terdengar. Terdengar Pak? Baik, terima kasih. Iya, Ini lebih jelas. Pak Marianus, mohon maaf, sudah hadir belum Bapak Ibu? Bapak Marianus. Belum, belum, Karena belum Mas. iya, karena Belum. beliau sebagai MC apabila belum masuk dan harus sudah dimulai, izin saya gantikan sebagai MC seperti itu, Bu. Oke, ya nanti eh, kayaknya belum beliau. Belum masuk Hanya Ibu ya. Bu Wanda ada, Bu Miranti ada, Pak Sedikit. Marianus belum ada. Iya, iya supaya itu aja. Nanti penutup aja MC. Oke, silahkan Pak. Baik, baik, terima kasih Bu atas waktunya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang studi kasus relasi kehidupan sosial dengan pendidikan. Di sini kami terdiri dari 4 anggota, diantaranya saya sendiri, Agung Setionugroho, kemudian ada Ibu Wanda Prastiwi, kemudian ada Ibu Miranti, dan ada Bapak Marianus Desmau. Untuk sesi ini akan kami paparkan terlebih dahulu, dan nanti ada beberapa sesi terkait dengan tanya jawab, bisa langsung ditanyakan atau bisa di kolom chat saja, begitu Bapak Ibu ya. Untuk mempersingkat waktu, kami akan mempresentasikan slide yang pertama yang akan saya sampaikan sendiri. Baik, terkait dengan pengertian kehidupan sosial. Kehidupan sosial adalah seluruh aktivitas hubungan yang dilakukan manusia dengan individu maupun kelompok dalam masyarakat berdasarkan norma, nilai, dan budaya yang berlaku. Dalam kehidupan Pak sosial ini juga Agung minta terdapat, ya, di slideshow supaya lebih besar. Bu, Slideshow masih ada. Bentar. ya, Ibu Wanda, bisa diperbesar di slideshow aja Ibu, bisa? Nggak bisa. Oh, Ini kalau udah tidak paling bisa, besar, Pak. saya yang berbagi saja Ibu. Oh, ya boleh, boleh. Pak Marianus sudah masuk. Sudah masuk. Baik, kalau sudah masuk bisa Pak Marianus. Tidak bisa Bu, punya saya Bu, karena saya pakai. Ya.
Bentar, Ibu ya. Mohon maaf. Ini udah besar belum ya, Bu? Ya udah, pakai aja. Boleh dilanjut, Pak Agung. Terlambat ya, Bu. Mohon maaf Ibu, saya terlempar. Ya, betul. Silakan Pak Agung. Baik, terima kasih. Saya ulang terkait dengan pengertian kehidupan sosial. Ini kehidupan sosial ini adalah seluruh aktivitas hubungan yang dilakukan. Jadi dalam kehidupan sosial ini terdapat beberapa unsur penting. Di antaranya ada interaksi sosial, nilai sosial, norma sosial, dan solidaritas sosial. Selanjutnya, Ibu. Selain itu, Apa? adalah proses sadar dan mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kemampuan intelektual. Di sini fungsi pendidikan diantaranya mengembangkan ilmu pengetahuan, kemudian membentuk, menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas, membentuk masyarakat yang demokratis dan atau informal. Di sini pendidikan informal, proses pembelajaran yang terjadi secara alami dalam sejak lahir, dialami oleh setiap individu sejak lahir. Kemudian pendidikan di sekolah dan terorikan seperti sekolah dan universitas. Non formal. Pendidikan non formal proses pembelajaran yang terjadi di luar sistem pendidikan formal, tidak selalu mengikuti bagian Ibu. Pengertian relasi kehidupan sosial dengan pendidikan dan kehidupan sosial merupakan pendidikan, begitu juga sebaliknya. Pendidikan bisa mempengaruhi, tapi juga dipengaruhi oleh lingkungan dan perkembangan sosial di sekitarnya.
Sebaliknya, pendidikan berperan dalam membentuk kualitas. Jadi pendidikan ini berperannya dalam membentuk kualitasnya agar kehidupan sosial masyarakat lebih bagus lagi. Menurut UNESCO, pendidikan merupakan hak dasar manusia yang berfungsi mengembangkan pengetahuannya, keterampilan, nilai, serta kemampuan individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan juga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, peningkatan kesetaraan, dan pengembangan masyarakat yang inklusif. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Anda. Silakan. Oke, baik Pak, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya adalah hubungan kehidupan sosial dengan pendidikan. Hubungan kehidupan sosial dengan pendidikan sangat erat karena pendidikan berlangsung dalam lingkungan sosial. Ada tiga peranan yang mempengaruhi. Yang pertama adalah peran keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama bagi anak, di mana orang tua akan mengajarkan tata krama, disiplin, tanggung jawab, dan kebiasaan belajar. Anak yang mendapatkan dukungan dari keluarga biasanya memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah peran sekolah. Sekolah merupakan tempat berlangsungnya interaksi antara guru dan siswa serta antar siswa. Sekolah berfungsi untuk mengembangkan kemampuan akademik anak, membentuk karakter, melatih kerjasama, dan menumbuhkan toleransi. Di mana lingkungan sekolah yang nyaman akan meningkatkan prestasi belajar anak. Selanjutnya adalah peran masyarakat. Masyarakat memberikan pengaruh melalui budaya belajar, nilai sosial, kesempatan pendidikan, dan dukungan fasilitas. Lingkungan masyarakat yang positif akan membantu perkembangan peserta didik. Manfaatnya, pendidikan tidak hanya membentuk individu, tetapi juga membangun masyarakat dan bangsa. Kerjasama antar keluarga, sekolah, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan pendidikan. Dan dengan hubungan sosial yang baik, pendidikan akan berjalan lebih efektif dan bermakna. Selanjutnya adalah hakikat hubungan pendidikan dan kehidupan sosial. Hubungan antara pendidikan dan kehidupan sosial bersifat interaktif atau timbal balik. Yang pertama, kehidupan sosial mempengaruhi pendidikan. Lingkungan sosial mempengaruhi proses dan hasil belajarnya melalui satu, kondisi ekonomi keluarga, dua, tingkat pendidikan orang tua, yang ketiga, budaya masyarakat, yang keempat, interaksi sosial peserta didik, dan yang kelima, dukungan lingkungan belajar. Contohnya, peserta didik yang berasal dari keluarga dengan budaya literasi yang tinggi cenderung memiliki motivasi belajar yang lebih baik dibandingkan peserta didik yang tumbuh dalam lingkungan yang kurang mendukung pendidikan. Jadi, pendidikan dan kehidupan sosial itu saling mempengaruhi, jadi berkesinambungan. Yang kedua adalah pendidikan mempengaruhi kehidupan sosial. Pendidikan berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter, pengembangan keterampilan sosial, peningkatan mobilitas sosial, penguatan partisipasi masyarakat, dan pembentukan masyarakat yang demokratis dan toleran. Ada penelitian dari OCDC menunjukkan bahwa individu yang berpendidikan lebih tinggi cenderung memiliki kesehatan yang lebih baik, lebih aktif dalam kegiatan sosial dan kewarganegaraan, serta memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Miranti. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya adalah mengenai studi kasus. Di sini ada kasus seorang siswa bernama Andi tinggal di lingkungan dengan kondisi ekonomi sederhana. Orang tuanya bekerja dari pagi hingga malam, sehingga jarang mendampingi belajar. Di lingkungan tempat tinggalnya, sebagian besar teman sebaya lebih sering bermain daripada belajar. Nah, akibatnya apa sih atas kasus tersebut? Yang pertama, yaitu nilai akademik menjadi rendah. Yang kedua, anak tersebut menjadi kurang percaya diri. Yang ketiga, sering terlambat mengerjakan tugas. Yang keempat adalah kehadiran di sekolah terus menurun. Nah, di sini apa yang harus dilakukan oleh guru tersebut, gitu kan? Guru kemudian melakukan pendekatan. Nah, yang pertama, memberikan bimbingan tambahan dan berkomunikasi dengan orang tua. Antara guru dan orang tua harus tetap bersinergi ya Bapak Ibu. Terus yang kedua, sekolah juga menyediakan kegiatan belajar kelompok sehingga Andi memiliki lingkungan belajar yang lebih baik.
Nah, setelah melakukan pendekatan ini, hasilnya adalah yang pertama, motivasi belajar meningkat, yang kedua, nilai pelajaran membaik, yang ketiga, kehadiran lebih disiplin, yang keempat, hubungan sosial menjadi lebih positif. Nah, analisis yang bisa kita ambil, kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan dipengaruhi oleh dukungan sosial dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Next, Bu. Oke, selanjutnya, faktor yang mempengaruhi relasi sosial dan pendidikan. Di sini, faktor yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal terdiri dari 5 poin. Yang pertama, motivasi belajar. Nah, motivasi belajar ini dorongan yang berasal dari dalam diri yang membuat seseorang ingin belajar dan mencapai tujuan akademiknya. Berarti tergantung dari anak tersebut. Terus yang kedua, ada minat. Minat itu sendiri adalah bentuk perhatian dan ketertarikan yang kuat terhadap suatu materi atau aktivitas belajar. Nah, minat ini sebenarnya dapat berkembang dari ketertarikan awal menjadi komitmen jangka panjang yang mendukung pembelajaran mendalam dan pemahaman yang lebih baik. Yang ketiga adalah kedisiplinan. Nah, kedisiplinan itu adalah kunci untuk keberhasilan belajar karena membantu siswa mengelola gangguan dan menjaga fokus. Yang keempat adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini terkait dengan keyakinan individu atau siswa terkait kemampuannya untuk menyelesaikan tugas belajarnya. Terus yang kelima ada kemampuan intelektual. Hal ini mencakup kapasitas kognitif siswa untuk memahami, menganalisis, dan memecahkan masalah. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini ada 3, yaitu keluarga, sekolah, teman, ada 4, mohon maaf Bapak Ibu, yaitu pertama keluarga, sekolah, teman sebaya, dan masyarakat. Untuk keluarga sendiri, di sini ada pola asuh ya. Nah, pola asuh yang demokratis dan suportif cenderung menghasilkan anak yang mandiri dan termotivasi belajar. Terus kondisi ekonominya. Kondisi ekonomi keluarga dapat mempengaruhi akses terhadap sumber belajar dan kualitas pendidikan. Lalu tingkat pendidikan orang tua. Nah, pendidikan orang tua juga yang misalnya lebih tinggi biasanya berkorelasi atau mungkin bisa kooperatif gitu ya, memberikan dukungan akademik yang lebih baik di rumah. Ya, poin yang kedua yaitu sekolah. Nah, sekolah ini terdiri dari kompetensi guru. Untuk kompetensi guru, dinilai dari kualitas guru dan metode pengajaran yang efektif gitu ya. Sangat menentukan hasil belajar siswanya. Ada sarana prasarana. Nah, fasilitas belajar yang memadai seperti ruang kelas yang nyaman dan teknologi pembelajaran. Hal itu dapat mendukung proses belajar. Lalu lingkungan belajar. Nah, lingkungan yang kondusif secara sosial dan psikologis dapat membantu siswa merasa aman dan termotivasi. Lalu poin yang ketiga itu teman sebaya. Teman sebaya terdiri dari kelompok pergaulan. Nah, kelompok teman yang positif dapat meningkatkan sikap belajar dan prestasi akademik. Lalu ada dukungan belajar. Nah, di sini kolaborasi dengan teman sebaya dapat memperdalam pemahaman materi dan meningkatkan motivasi. Selanjutnya, pengaruh perilaku. Nah, teman sebaya juga dapat mempengaruhi perilaku belajar melalui proses imitasi dan norma sosial. Poin yang terakhir, yaitu masyarakat, terdiri dari budaya. Nilai budaya di sini, jika menghargai pendidikan dan kerja keras, itu dapat meningkatkan motivasi belajar. Selanjutnya yaitu norma. Norma sosial yang mendukung pendidikan berkelanjutan mempengaruhi perilaku dan sikap belajar individu. Selanjutnya, kesempatan memperoleh pendidikan. Nah, kesempatan memperoleh pendidikan ini jika akses yang merata terhadap pendidikan itu adalah salah satu faktor penting dalam pengembangan potensi individu. Baik, slide selanjutnya akan dibahas oleh Pak Marianus. Silakan Pak Marianus. Baik Ibu, saya melanjutkan presentasi terkait dengan dampak kehidupan sosial terhadap pendidikan. Nah, di sini ada 2, bisa dilihat dalam layar bahwa ada dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, kalau untuk dampak positifnya itu adalah menumbuhkan motivasi belajar.
membentuk karakter, kemudian melatih kemampuan komunikasi dan juga interaksi, lalu mengembangkan kerjasama, meningkatkan prestasi akademik, dan juga membentuk sikap toleransi. Itulah dampak kehidupan sosial dari sisi positif yang bisa dialami, yang bisa diterima dan juga bisa kita lihat. Lalu kalau dampak negatifnya itu bullying. Ini yang sering terjadi di kehidupan siswa dalam dunia pendidikan. Lalu pergaulan bebas, penyalahgunaan media sosial, putus sekolah akibat masalah ekonomi, lalu rendahnya budaya membaca, serta konflik keluarga yang mengganggu konsentrasi belajar. Dan mungkin masih ada banyak lagi yang sering kita temui dalam kehidupan siswa, dalam kehidupan sosialnya. Lalu solusi yang ditawarkan di sini untuk meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan kerjasama berbagai pihak. Ini yang ditawarkan. Nah, di sini ada keluarga, sekolah, masyarakat, dan juga pemerintah. Nah, kalau di lingkungan keluarga itu tentu memberikan perhatian yang cukup kepada anak dari orang tua. Keluarga, dari orang tua maupun kakak, adik, dan saudara terdekat. Lalu menjadi teladan dalam belajar. Yang ketiga, mengawasi penggunaan teknologi. Nah, ini kalau di lingkungan keluarga. Lalu di lingkungan sekolah itu menyediakan lingkungan yang aman untuk proses pembelajaran. Lalu meningkatkan komunikasi dengan orang tua. Komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua untuk mengontrol dan juga menjaga proses belajar peserta didik. Lalu mengembangkan pendidikan karakter. Nah, ini yang mungkin penting, sangat penting terkait dengan karakter. Lalu kalau di masyarakat, solusi yang ditawarkan itu mendukung kegiatan pendidikan. Semestinya masyarakat juga turut mendukung kegiatan pendidikan, lalu menyediakan ruang belajar dan literasi. Dan yang ketiga, menghargai pentingnya pendidikan bagi semua anak. Kemudian yang keempat, itu pemerintah. Ini yang menjadi catatan. Pemerintah yang pertama itu memperluas akses pendidikan. Dan yang berikut, memberikan bantuan bagi keluarga yang kurang mampu. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas guru dan fasilitas guru. Ini solusi-solusi yang ditawarkan dari slide yang ada itu dari 4 aspek itu. Sehingga di simpulan yang bisa diambil yaitu relasi kehidupan sosial dengan pendidikan menunjukkan bahwa keberhasilan belajar tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh lingkungan sosial tempat seseorang tumbuh dan berkembang, yaitu keluarga, sekolah, masyarakat, dan juga pemerintah tadi memiliki peran yang saling melengkapi dalam membentuk karakter, motivasi, dan prestasi peserta didik. Nah, studi kasusnya itu memperlihatkan bahwa lingkungan sosial yang mendukung dapat meningkatkan hasil belajar dan perkembangan karakter. Sedangkan lingkungan yang kurang kondusif dapat menjadi hambatan bagi pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara orang tua, sekolah, masyarakat, dan pemerintah untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Nah, di situ ada beberapa catatan: meningkatkan motivasi belajar, membentuk karakter positif, meningkatkan prestasi akademik, dan juga menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Itu poin dari simpulan yang diambil. Nah, ini sebagai penutup, pendidikan yang berkualitas lahir dari lingkungan sosial yang mendukung dan masyarakat yang maju dibangun melalui pendidikan yang bermutu. Keduanya saling mempengaruhi dan harus dikembangkan secara bersama-sama. Next. Bisa dilihat. Ya, ini referensi. Boleh dilihat. Terima kasih. Saya kembalikan Ibu. Baik, terima kasih untuk para penyaji, Bu Wanda, Ibu Mira, dan Bapak Marianus. Untuk selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Untuk termin pertama, kami buka 3 pertanyaan, bisa langsung atau bisa di kolom chat.
Ini langsung ada dari Ibu Ari Wijaya. Pertanyaan pertama, Ibu Ari Wijayanti, izin bertanya, sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik dapat membawa dampak sosiologis unik. Kedekatan geografis membuat kelompok remaja yang terbiasa berkumpul di lingkungan rumah atau geng tongkrongan kembali menyatu dalam kelompok yang sama di sekolah, kadang dalam arah ke negatif. Menurut kelompok Anda, bagaimana pola komunikasi pihak sekolah? Baik, kami tampung terlebih dahulu, Ibu Ari. Atau dari teman-teman, apabila sudah bisa untuk menjawab, bisa langsung dijawab pertanyaan dari Ibu Ari. Pertanyaan kedua dari Pak Yayat, silakan dibacakan. Ya, sudah ada pertanyaan dari Pak Yayat. Izin bertanya, jika sekolah hanya mengajarkan teori tanpa interaksi sosial, apakah siswa akan siap menghadapi kehidupan bermasyarakat? Baik, silakan. Ada yang mau menjawab terlebih dahulu dari Ibu Wanda, Pak Marianus, ataupun Ibu Mira? Dipersilahkan. Nanti saya ingin mendapat masukan dari Bu Rina Astuti ya. Bu Rina kan lokasinya di Jakarta Timur ya. Nanti ya Bu Rina ya siap-siap itu ya Bu, entah mau bertanya atau memberikan masukan gitu. Terus satu lagi ada lagi yang dari jauh itu kalau Bu Rina kan kota dari Jakarta. Satu lagi saya ingin dengar dari Bu Asri dari Bayah ya, karena ini jelas tipe lingkungan sosialnya berbeda, jadi ingin ya membandingkan antara kota besar metropolitan dengan kota yang tidak terlalu besar. Ya, silakan ya Bu Asri, ya siap-siap ya. Yang satu lagi Bu Rina ya. Makasih. Ya, baik. Izin menjawab ya, Pak Agung, atas pertanyaannya Bu Ari. Menurut kelompok Anda, bagaimana pola komunikasi pihak sekolah? Oke, mungkin ada beberapa hal ya, atau beberapa poin ya, Bu Ari. Yang pertama itu, pihak sekolah itu harus memiliki komunikasi terbuka dan transparan. Di sini sekolah itu perlu membangun komunikasi yang terbuka antar guru, siswa, dan orang tua. Mungkin juga bisa melakukan pengawasan dan diskusi rutin tentang dinamika kelompok siswa. Terus bisa juga guru dan staf sekolah aktif mendengarkan keluhan atau laporan dari siswa dan orang tua mengenai situasi sosial di sekolah. Terus yang kedua mungkin bisa melakukan pendekatan proaktif. Sekolah itu dapat mengadakan misalnya program sosialisasi atau kegiatan ekstrakurikuler yang mendorong interaksi positif antar siswa dari berbagai latar belakang gitu ya. Atau bisa juga guru atau konselor yang ada melakukan pemantauan secara aktif terhadap kelompok-kelompok yang rawan konflik atau perilaku negatif. Poin ketiga, bisa juga kita melakukan pemberdayaan peran guru gitu dan konselor. Di sini guru juga bisa dilatih untuk mengenali tanda-tanda konflik atau perilaku negatif dalam kelompok siswa. Terus bisa juga konselor sekolah berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam menyelesaikan masalah sosial antar siswa. Nah, yang terakhir, poin terakhir yaitu kita bersinergi atau kolaborasi dengan orang tua dan komunitas. Sekolah kan juga harus menjalin komunitas yang baik ya dengan orang tua dan komunitas sekitar lah gitu ya. Untuk menciptakan lingkungan yang kondusif baik di sekolah maupun di rumah. Dan juga keterlibatan orang tua dalam mendukung kegiatan sekolah dan mengawasi perkembangan sosial anak. Itu sangat penting gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Gimana Bu Ari?
Baik, terima kasih Bu Mira. Jadi sebetulnya ini permasalahan yang sering ditemui begitu ya. Jadi ketika guru itu anak ini nongkrong di rumah, nongkrong juga di sekolah. Jadi geng tongkrongan kalau di rumah ngerokok, ya nanti ke bawah ke sekolah juga nongkrong tuh ngerokok juga gitu. Dan kadang membawa pekerjaan tambahan untuk guru ketika masyarakat memberikan apa ya? Aduan gitu, Pak, ini ada yang nongkrong di daerah sini, begitu. Jadi pulang sekolah, pulang ngajar teh, pengennya pulang, kadang ada telepon-telepon seperti itu. Oh, kayak apa ya? Jadi guru itu harus datang ke tempat itu razia, nangkep rokok ya, terus membawa kasus ini ke BK dan semuanya gitu. Jadi soalnya tiada habisnya gitu pekerjaan guru. Baik, terima kasih Bu Mira jawabannya. Terima kasih kembali Bu Ari. Kasih. Baik, mungkin ada yang menambahkan dari Ibu Wanda, Pak Marianus, terkait dengan pertanyaan nomor 1 oleh Ibu Mira. Apabila tidak ada tambahan, saya izin menambahkan terkait dengan pertanyaan dari Ibu Mira. Jadi kasus tersebut juga serupa dengan kasus yang dialami oleh di sekolah saya, di mana di sini ada beberapa langkah yang pernah dilakukan oleh sekolah saya. Di antaranya yang pertama, ini untuk penyeleksian dari awal mereka masuk itu kan ada beberapa zona dan kita sudah tahu di mana dikelompokkannya anak ini termasuk kelas 1A, B, C dan seterusnya. Dan kita juga tahu anak tersebut lulusan dari mana. Ini bisa kita pilah dan pilih untuk tidak menjadikan satu kelas agar mereka tidak serta-merta menjadi satu kelompok atau suatu bisa dikatakan geng tersebut ya. Itu untuk menutup akses mereka bergerak ke arah yang negatif. Yang kedua, hal tersebut biasanya untuk nongkrong-nongkrong, membentuk geng, itu karena mereka kurangnya aktivitas. Jadi di sekolah saya itu kan full day sampai jam 4. Jam 4 itu bisa langsung dilakukan ekstrakurikuler biasanya sampai hampir maghrib baru mereka bisa pulang. Biasanya kan anak kalau udah maghrib otomatis langsung pulang. Kalau nggak pulang pasti dicariin. Jadi kita fasilitasi anak-anak tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Itu eh, salah satu untuk agar mengurangi kegiatan nongkrong-nongkrong. Dan yang ketiga, sekolah saya juga berelasi dengan tokoh masyarakat sekitar. Kebetulan di sekolah saya itu dekat dengan Polsek, Polres, dan kantor kecamatan. Kita bisa berkoordinasi dengan tokoh-tokoh tersebut. Apabila ada suatu kerumunan, bisa langsung dibubarkan dan sebagainya. Ya, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Nah, untuk selanjutnya, pertanyaan dari Bapak Yayat. Jika sekolah hanya mengajarkan teori tanpa interaksi sosial, apakah siswa akan siap menghadapi kehidupan bermasyarakat? Nah, silakan apabila ada yang ingin menjawab terlebih dahulu. Bu Wanda, Bu Mira, Saya Pak boleh, Pak. Marianus. Boleh, silakan Ibu. Oke. Baca ulang ya. Jika sekolah hanya mengajarkan teori tanpa interaksi sosial, apakah siswa akan siap menghadapi kehidupan bermasyarakat? Menurut saya tidak. Eh, Kenapa? Karena jika sekolah hanya berfokus pada pengajaran teori tanpa memberikan ruang bagi interaksi sosial, siswa tidak akan sepenuhnya siap menghadapi kehidupan di masyarakat. Kenapa? Karena kehidupan di masyarakat tidak hanya membutuhkan pengetahuan akademik atau hard skill, tetapi juga keterampilan sosial, seperti kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, terus menyelesaikan konflik, berempati, dan bertanggung jawab. Keterampilan tersebut tidak cukup dipelajari melalui teori, melainkan harus dilatih melalui pengalaman, interaksi dengan guru, teman, dan lingkungan sekitar. Sekolah juga perlu menciptakan lingkungan belajar yang mendorong interaksi sosial.
Misalnya yang seperti tadi disebutkan, diskusi kelompok, kerjasama dalam proyek, kegiatan ekstrakurikuler, organisasi siswa, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan begitu, siswa tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kecakapan sosial untuk beradaptasi dan berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu, Pak Yayat. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dede, izin bertanya, apakah sistem pendidikan saat ini cukup memfasilitasi siswa untuk memiliki kecerdasan sosial atau masih terlalu fokus pada nilai akademik? Tolong dijelaskan. Baik, silahkan. Ada yang Baik, mau izin. menanggapi? Iya, Oke, baik. silakan Ibu. Bisa menjawab ya atas pertanyaan Bu Dede. Apakah sistem pendidikan saat ini cukup memfasilitasi siswa untuk memiliki kecerdasan sosial atau masih terlalu fokus pada nilai akademik? Sebenarnya yang kita lihat ya, sistem pendidikan saat ini masih cenderung lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai akademik daripada pengembangan kecerdasan sosial siswa gitu. Meskipun memang ada kemajuan dalam mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional, tapi banyak sekolah yang masih fokus tuh pada ujian dan prestasi akademik sebagai ukuran utama keberhasilan siswa. Nah, hal ini menyebabkan kecerdasan sosial itu sendiri, seperti kemampuan komunikasi, empati, dan kerjasama, belum sepenuhnya difasilitasi itu secara optimal dalam proses pembelajaran. Untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan kehidupan bermasyarakat, misalnya gitu ya, sistem pendidikan ini perlu tuh mengadopsi pendekatan yang mungkin lebih lagi, yang tidak hanya menilai dari aspek kognitif, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa secara seimbang. Seperti itu jawaban dari saya. Mungkin yang lain mau menambahkan. Bagaimana Ibu Dede terkait dengan jawaban tersebut? Ibu Dede? Ya. Terima kasih atas jawabannya, Ibu. Baik, terima kasih. Eh, Kita beranjak Pak, ke pertanyaan Pak selanjutnya. Agung, Iya, Ibu. ini ke Bu Purinda, ini agak karena kecerdasan secara sosial ini terkait dengan jawaban tadi, ini sama-sama kecerdasan sosial dan ini ke coba ke Bu, Bu Purinda, coba Ibu Purinda yang baru itu, Ibu. kayak nyambung. Menurut Bapak Ibu, jika ada seorang siswa yang memiliki kecerdasan secara sosial bertemu dengan siswa yang kurang, siswa yang mana yang saling mempengaruhi? Apakah siswa yang cerdas secara sosial memberikan dampak positif ke temannya? Iya, sangat berpengaruh. Baik, Ibu. Ada teman-teman yang mau menanggapi terlebih dahulu? Ini masih hampir mirip dan Oke, baik. Mungkin saya coba untuk menjawab ya, Bapak Ibu. Kalau silakan. memang ada yang kurang, mungkin menambahkan. Baik. Jika ada seorang siswa yang memiliki kecerdasan secara sosial bertemu dengan siswa yang kurang, siswa yang mana yang saling mempengaruhi? Apakah siswa yang cerdas secara sosial memberikan dampak positif ke temannya? Oke, sebenarnya kan ketika seorang siswa itu memiliki kecerdasan sosial bertemu dengan siswa yang kurang dalam aspek tertentu gitu ya. Siswa yang cerdas secara sosial itu berpotensi memberikan pengaruh positif tuh kepada temannya gitu atau kepada teman-temannya. Kecerdasan sosial itu kan bisa meliputi kemampuan untuk berempati, berkomunikasi dengan baik, dan membangun hubungan yang harmonis. Sehingga siswa yang memiliki dapat sehingga siswa yang memilikinya itu dapat membantu temannya dalam memahami dan mengelola emosi. Gitu. Bisa juga mengembangkan keterampilan sosial yang lebih baik lah terhadap teman-temannya gitu ya. Nah, dengan adanya interaksi yang positif ini, siswa yang kurang cerdas secara sosial dapat belajar dari contoh atau sikap dan perilaku yang baik sehingga terjadi proses pembelajaran sosial yang konstruktif gitu ya. Namun bisa kita katakan bahwa pengaruh tersebut juga
bergantung pada berbagai faktor seperti sikap terbuka dari siswa yang kurang cerdas sosialnya gitu ya, lingkungan sekolah yang mendukung, serta bimbingan dari guru atau fasilitator. Jika kondisi ini sepenuhnya terpenuhi, maka siswa yang kurang cerdas tidak hanya memberikan dampak positif langsung, tapi juga bisa menciptakan suasana kelas yang lebih inklusif dan suportif gitu ya. Dengan demikian, kecerdasan sosial ini yang dimiliki misal oleh satu siswa itu dapat berfungsi sebagai katalisator gitu ya dalam meningkatkan kualitas interaksi sosial di antara seluruh siswa yang pada akhirnya berdampak pada perkembangan karakter dan kemampuan sosial mereka secara keseluruhan. Baik, terima kasih Ibu Mira terkait dengan tanggapannya. Mungkin itu dari kelompok kami, Bu Purindah, atau mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, atau dari Ibu Wanda dan Pak Marianus. Bu Purinda Jadi setuju tadi nggak? Ibu Purindah, jadi tadi dikatakan bahwa siswa yang memiliki kecerdasan sosial itu yang sosial tinggi cenderung mampu memberikan pengaruh positif kepada temannya. Tapi keberhasilan pengaruh itu tersebut sangat bergantung pada lingkungan. Izin Purinda? menambah Pak Ya, Agung sedikit. silakan Ibu. Ya, Iya. Mia, Jadi silakan. setuju gitu ya, memang sebenarnya anak itu yang punya kecerdasan sosial itu punya pengaruh positif, tapi balik lagi ya, kadang pengaruh itu nggak hanya positif gitu ya. Jadi ada yang mungkin secara sosial dia pintar, tapi ternyata dia juga bisa membawa pengaruh negatif gitu ya. Mungkin saking dia kecerdasannya tinggi gitu, dia bisa bawa pengaruh orang-orang atau teman-temannya itu jadi apa namanya meniru dia gitu ya, atau mungkin membuat sebuah kelompok yang baru gitu ya, sehingga dia itu bisa mengasuh teman-temannya. Jadi balik lagi gitu ya, memang kalau kecerdasan sosial yang tinggi ditambah dia punya empati yang tinggi gitu ya, punya apa namanya punya jiwa yang baik gitu, jadi bisa mengarahkan anak ke arah yang positif juga. Jadi anak yang mungkin masih belum matang secara sosial bisa ikut terpengaruh ke arah positif. Jadi menurut saya kecerdasan sosial yang tinggi itu harus dibarengi dengan empati. Kalau misalkan empatinya itu tidak ada, ya mungkin yang ada dia malah ngebully dan sebagainya. Jadi anak yang kurang ini malah bukan terbawa ke arah positif, tapi terbawa ke arah negatif. Nah, ditambah juga dengan sosok guru gitu ya. Nah, guru di sini alangkah baiknya kalau misalkan buat kelompok dan sebagainya itu juga mungkin bisa di-mix gitu kali ya. Mungkin jadi satu kelompok jangan yang cuma yang jago bicara semua, biasanya kan di satu kelompok ya suka senada gitulah ya. Terus yang diem dikelompokin sama yang diem semua gitu. Jadi ada pengaruh dari diri dia sendiri gitu ya, ada rasa empati, dan juga ada pengaruh guru juga gitu ya di sekolah untuk membentuk atau menarik anak-anak yang mungkin kecerdasan sosialnya kurang bisa terbawa positif gitu ya, sehingga nanti dia bisa menjadi guru sebaya gitu, atau bisa merasa oh kayaknya aku nih udah bisa punya kemampuan lebih gitu untuk bersosialisasi gitu. Mungkin itu Pak, terima kasih. baik, terima kasih Ibu Mia atas tanggapannya, super sekali. Jadi yang saya kutip tadi, kecerdasan sosial yang tinggi itu harus dibarengi dengan empati, begitu Ibu ya. Baik, seperti itu Ibu Purinda dan teman-teman yang lain. Untuk selanjutnya, kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Bapak Yulian. Dalam kehidupan sosial, kita tidak jarang melihat orang-orang yang memiliki ekonomi rendah dianugerahi anak banyak. Beberapa waktu lalu ada edukasi dari pemimpin daerah bahwasanya solusinya adalah vasektomi bagi laki-laki. Sehingga muncul isu publik memiliki banyak anak dengan ekonomi rendah adalah sebuah kesalahan. Dalam sudut pandang pendidikan, apakah hal tersebut dapat dibenarkan? Baik, bagaimana terkait dengan pertanyaan dari Bapak Yulian? Apakah ada yang mau menanggapi terlebih dahulu? Silakan Bapak Marianus. Baik, terima kasih Pak. Saya coba menjawab pertanyaan dari Pak Yulian.
terkait dengan sudut pandang pendidikan yang di sini penyataannya bahwa memiliki banyak anak dengan ekonomi rendah adalah sebuah kesalahan. Nah, itu kalau menurut saya tidak dapat dibenarkan secara sepenuhnya jika misalkan hal itu disampaikan mutlak penilaiannya terhadap seseorang ataupun keluarga tertentu. Karena kalau dikaitkan dengan konteks pendidikan itu pada dasarnya memang mengajarkan soal penghormatan terhadap martabat manusia dan juga empati dan juga pemahaman kondisi sosial ekonomi seperti yang kita sudah bahas sebelumnya dipengaruhi banyak faktor. Sehingga kalau dari sudut pandang pendidikan juga semestinya itu mendorong perencanaan keluarga yang bertanggung jawab begitu. Bahwa dipertimbangkan segala sesuatu. Yang pertama soal kemampuan ekonomi, kesehatan, waktu dan juga sumber daya dan lain sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi hak-hak anak ataupun pendidikan gizi dan juga pengasuhan yang layak. Sehingga boleh dikatakan orang miskin yang memiliki banyak anak telah melakukan kesalahan itu tidak sepenuhnya itu dibetulkan, melainkan setiap keluarga itu perlu merencanakan misalkan jumlah anak atau secara bertanggung jawab. Intinya adalah bertanggung jawab agar kebutuhan dan setiap anak itu dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi saya kira begitu dari saya, Pak. Terima kasih, Pak Agung. Baik, terima kasih Bapak Marianus. Sedikit menambahkan terkait dengan usulan vasektomi sebagai solusi. Ini dalam sudut pandangan pendidikan. Jadi pendekatan yang lebih tepat terkait dengan vasektomi itu adalah edukasi persuasif dan berbasis pilihan yang sadar. Jadi ini pilihan, bukan pendekatan yang bersifat memaksa atau menstigma kelompok tertentu. Pendidikan ini bertujuan memberdayakan masyarakat agar mampu mengambil keputusan yang bijaksana berdasarkan pengetahuan dan tanggung jawab, bukan menghakimi kondisi sosial ekonomi yang mereka alami. Jadi lebih ke edukatifnya dulu, ini hanya pilihan, karena dan demikian perspektif pendidikan itu perlu dikembangkan lagi. Ada budaya perencanaan keluarga, tanggung jawab sosialnya seperti apa, seperti itu Bapak. Bagaimana Bapak Julian? Baik, terima kasih Pak Agung dan kelompok. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk pertanyaan dari Ibu Mia. Bapak Ibu izin bertanya, jika ada siswa yang di sekolah punya banyak teman, aktif betah lama di sekolah, tapi di rumah dia jadi pendiam dan suka menyadari. Kira-kira, satu, pengaruh sosial lingkungan mana yang paling kuat membentuk perilaku yang beda-beda itu? Kemudian, terus kalau posisinya kita sebagai orang tua, strategi apa yang paling tepat biar bisa membaca kondisi anak ditambah menyikapinya tanpa bikin dia makin tertutup? Itu pertanyaan dari Ibu Mia. Apakah ada yang mau menanggapi terlebih dahulu untuk Ibu Wanda, Ibu Mira, atau Bapak Marianus? Bisa teman-teman yang lain juga. Boleh deh Pak, izin menanggapi pertanyaan dari Bu Mia. Pengaruh sosial lingkungan mana yang paling kuat membentuk perilaku dia yang berbeda-beda itu? Tidak selalu salah satu lebih kuat. Sebenarnya nggak ada yang salah satu lebih kuat, karena perilaku anak dipengaruhi oleh interaksi antara lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Contohnya misalnya di sekolah, anak mungkin merasa memiliki banyak teman, mendapat kesempatan berekspresi, dan merasa dihargai sehingga lebih aktif dan percaya diri. Kalau misalnya di rumah, anak bisa menjadi pendiam karena beberapa faktor seperti kelelahan setelah beraktivitas seharian,
suasana rumah yang kurang komunikatif, adanya tekanan tertentu, atau memang menjadikan rumah sebagai tempat untuk beristirahat dan menenangkan diri. Artinya, perubahan perilaku tidak selalu menunjukkan adanya masalah. Yang perlu kita perhatiin adalah apakah perubahan tersebut disertai tanda-tanda lain seperti menarik diri secara berlebihan, kehilangan minat, atau perubahan emosi yang drastis. Jadi itu kalau pertanyaan kedua, terus kalau posisinya kita sebagai orang tua, strategi apa yang paling tepat biar bisa membaca kondisi anak plus menyikapi tanpa bikin dia makin tertutup. Ada beberapa langkah. Mungkin yang pertama itu kita harus membangun komunikasi yang hangat tanpa menginterogasi. Contohnya mungkin bisa menghindari pertanyaan yang menghakimi, yang kesannya kita menghakimi dia seperti kayak kenapa kamu diam terus. Atau menggunakan pertanyaan terbuka misalnya hari ini ada cerita yang paling berkesan apa di sekolah. Hari ini seru nggak di sekolah misalnya kayak gitu untuk bangun komunikasi tapi kita nggak menginterogasi dia, si anak itu tuh kenapa gitu. Terus selanjutnya kita bisa meluangkan waktu berkualitas, aktivitas sederhana seperti mungkin makan bersama, berjalan santai, atau melakukan hobi bersama sama anak. Selanjutnya kita juga bisa mengamati pola perilakunya. Kita bisa memperhatikan apakah ia tetap ceria saat melakukan aktivitas yang disukai, terus bagaimana pola tidurnya, nafsu makannya, dan hubungan dengan anggota keluarga. Selanjutnya kita juga menjalin komunikasi dengan guru. Jadi guru juga bisa jadi jembatan kita untuk memahami bagaimana perilaku anak di sekolah sehingga diperoleh gambaran yang lebih utuh. Terus selanjutnya itu adalah hargai kepribadian anak karena nggak semua anak senang banyak berbicara di rumah gitu. Terus ya kurang lebih kayak gitu sih dari aku, Bu Mia. Gimana Bu? Baik, terima kasih. Berarti kalau misalkan ada faktor lain kayak lingkungan rumah gitu atau sekitar rumah, berarti itu ikut terpengaruh juga ya? Sama kan ya? Maksudnya tetap ada pengaruhnya juga gitu ya terhadap bagaimana dia mungkin ketika di sekolahnya ramai gitu, tapi pas di rumahnya itu mungkin ya apa namanya ya mungkin karena apa lingkungannya juga sepi, mungkin tidak ada teman sebaya gitu ya. Berarti ikut berpengaruh juga ya kalau seandainya ada faktor tambahan lain gitu seperti lingkungan sekitar rumah. Iya, iya bisa ya Bu Mia. Itu adalah faktor-faktor lain yang mendukung anak bisa seperti itu. Dan kita sebagai orang tua izin menambahkan poinnya yang saya tangkap tadi ada dua. Yang pertama komunikasi. Kalau komunikasi di rumah itu enak, nyaman, membuat anak menjadi lebih tenang, itu pasti mereka dengan sendirinya akan terbuka. Yang kedua, poin yang kedua itu adalah kita sebagai orang tua harus selalu peka terhadap anak kita. Mungkin itu. Itu Oke, Ibu Mia. baik. Iya. Baik, Ibu Mia. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahkan? Atau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Chatnya Pak Fahmi panjang. Iya. Baik, dilanjut aja ya, Pak. Ini ke Pak Fahmi yang panjang kali lebar. Saya bacakan terlebih dahulu. Atau tanggapan dulu Ibu dari Ibu Rina. Apabila Ibu Rina sudah siap terkait dengan pertanyaan dari Bu dosen tadi. Untuk pengaruh sosial terhadap pendidikan. Ibu Rina dan Ibu siapa tadi ya? Mohon maaf. Satunya. Bu Asri dari Bayah. Bu Asri. Gimana Ibu? Ingin menanggapi terlebih dahulu? Atau kita lanjut terlebih dahulu Ibu Rina dan Ibu Asri? Ya Pak, boleh saya coba menanggapi sedikit. Baik, Kalau silakan Ibu Rina. di kota besar, kalau untuk masalah zonasi, memang tergantung letak sekolahnya Ibu. Saya awal mulanya berada di sekolah yang lokasinya itu dekat dengan komplek ABRI dan orang-orangnya cenderung menengah ke atas.
Sehingga walaupun zonasi itu terjadi, tidak terlalu jurang pemisahnya terlalu tinggi, tidak. Apalagi sekolah saya awalnya memang sebagai sekolah unggulan yang mempunyai kelas akselerasi dan kelas internasional. Jadi itu aman. Namun begitu saya dipindah menjadi kepala sekolah di Kramat Jati, itu daerahnya, lingkungannya banyak pedagang. Nah, ini mulai timbul, Bu. Sekolah ini mendapatkan jatah inklusi satu kelas 2 orang. Full. Sampai ada orang tua yang sebenarnya anaknya inklusi, tapi dimasukkan di jalur yang bukan inklusi. Masuknya dalam jalur yang normal dan hanya bermain di zona. Itu yang menyebabkan kami akhirnya jadi agak keteteran. Balik ke untuk sekolah yang pertama yang kondisi lingkungannya itu cukup memadai, itu aman, dan untuk sosialnya ini walaupun ada satu orang yang sempat dia itu anak pungut dari orang cukup berada di situ, masuk dan dalam kondisi yang emosinya itu tidak stabil karena dia merasa bahwa agak sedikit punya beban. Saya diambil dari keluarga yang kurang, disekolahkan di sekolah yang bagus. Nah, anak-anak yang kondisi ekonominya tinggi ini, kita berpikir bahwa dia punya tidak mau menyusahkan orang lain gitu loh. Dan dia pasti akan baik-baik saja. Tapi begitu dia tahu kondisi anak ini, itu tetap menjadi, Bu, malah tetap menjadi pembulian, malah makin besar. Makin merasa bahwa ini seharusnya anak ini tidak berada di lingkungan yang seperti ini. Itu tetap menjadi bahwa ego orang yang menengah ke atas itu tetap bermain. Itu yang saya lihat. Tapi kalau yang di sekolah yang baru, di mana anak-anaknya malah memang agak rendah, orang tuanya juga pendidikannya kurang, ekonominya juga menengah ke bawah, mereka hampir rata-rata sama. Dan mereka saling mendukung, tapi mereka berusaha untuk melegalkan apapun yang membuat mereka menjadi seperti yang mereka cita-citakan. Itu efek dari HP. Jadi banyak banget yang kadang-kadang melegalkan, ada yang perempuan yang open BO, kemudian yang laki-lakinya bekerja ya sempat menjadi kayak model preman. Terus ada yang selain preman, ada lagi yang membuat, ya pernah sih jadi di kantor polisi, Bu, dia jadi ikut narkoba. Jadi pengedar. Itu karena mereka kecenderungannya dikenakan di gawai ini. Makanya di sekolah yang baru ini saya benar-benar menjaga untuk gawai supaya mereka tidak ikut terjerumus ke dalam satu pembelajaran yang selalu menghadirkan kenyamanan, menghadirkan sesuatu itu hidupnya wah, sehingga mereka selalu berusaha berangan-angan untuk mendapatkan hal yang seperti itu. Itu yang harus kita jaga. Dan efek sampingnya bagi mereka yang tidak mampu ke arah sana, ya sudah, menjadi penyendiri. Jadi kita sebagai gurunya ini beban berat banget ya. Kita memang harus deketin mereka, deketin orang tuanya. Itu kerjanya yang bukan guru BK pun harus benar-benar jadi kayak guru BK. Dan mencoba untuk menekankan sekolah yang ramah anak. Jadi saya mencoba untuk tidak membentak. Jadi mencoba untuk membicarakan sesuatu itu, kamu boleh melakukan ini, tapi ada konsekuensinya seperti ini. Diajak mereka berpikir seperti itu pelan-pelan. Memang tidak mudah, tapi perlu dilakukan. Dan bismillah, ya belum sampai 50% sih di sekolah saya, baru 40%, tapi minimal sudah ada mulai banyak perubahan. Tuh. Jadi memang benar-benar kondisi lingkungan itu berpengaruh,
Bukan cuma kondisi lingkungan keluarga, tapi kondisi lingkungan sekitar benar-benar berpengaruh dengan mereka. Itu Ibu. Terima kasih Bu Baik, Rina. Jadi memang terima kasih. eh apa yang tadi kasus ibu yang pertama, sekolahnya yang pertama itu seperti kalau dulu film dulu ada Meteor Garden gitu ya, seperti itu. Jadi mereka apa memang bahayanya memang satu sekolah yang semuanya mayoritas berada dan orang tuanya anak-anaknya tidak diajar untuk berempati ya bahwa dia di, eh, bahwa dia di bawahnya dia tuh ada orang yang lebih ada di bawah dia ada yang banyak yang kawan yang tidak sejahtera gitu. Bagaimana caranya untuk berempati? Memang ini yang jadi kasus sekarang itu kayak saya mengakui bahwa kan aku anaknya orang kaya gitu ya itu yang bahaya makanya sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah mahal itu bahayanya makanya oleh karena anaknya harus diajarkan dengan orang yang di bawah dia supaya tidak terbawa kesombongannya di kemudian hari dan sekarang terus ibu ngadepi istilahnya kontras ya dari yang tadinya lingkungannya sepertinya ke bawah jadi pengalamannya Bu Rina tambah kaya banyak yang dari oh yang begitu-begitu itu insya Allah itu barokah ya Bu. Terima kasih Bu Rina, silahkan untuk yang lain ya lanjutkan Pak Agung. Baik, terima kasih Ibu Sri Murni. Untuk selanjutnya, apakah langsung mau disambung dengan Ibu Asri atau kita lanjut dulu untuk pertanyaan dari Pak Fahmi? Pak Fahmi dulu. Dari Pak Fahmi terlebih dahulu, Ibu ya, izin. Baik, kita lanjutkan pertanyaan dari Bapak Fahmi. Izin bertanya, di era digital saat ini, banyak sekolah berlomba-lomba meningkatkan nilai akademik, persentase kelulusan, dan jumlah siswa yang diterima di perguruan tinggi ternama. Tidak sedikit orang tua yang rela mengeluarkan biaya besar untuk les tambahan demi memperoleh nilai yang tinggi. Namun, pada saat yang sama, masyarakat sering mengeluhkan meningkatnya kasus perundungan atau bullying, rendahnya kepedulian sosial, penyebaran hoax, korupsi, dan berbagai perilaku tidak etis yang dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya memiliki pendidikan tinggi. Menurut kelompok Bapak Ibu, apakah pendidikan dianggap telah berhasil jika mampu menghasilkan siswa yang cerdas secara akademik, tetapi gagal membentuk karakter dan kepedulian sosial mereka? Mana yang lebih penting bagi masa depan bangsa kita? Lulusan yang sangat cerdas tetapi minim empati sosial, atau lulusan dengan kemampuan akademis bisa tetap memiliki integritas dan kepedulian sosial yang tinggi? Dan apakah pendidikan dapat disebut berhasil jika hanya menghasilkan salah satunya? Kalau ini saya pribadi, ini bukan pilihan, tapi dari sudut pendidikan kita harus mendidik anak dengan kecerdasan akademik dan empati sosial. Apabila ada salah satu di antaranya yang belum terpenuhi, itu belum dikatakan berhasil. Ya, jadinya seperti yang kita ketahui di dunia pemangku kebijakan kita atau orang-orang di atas sana yang memimpin kita, banyak sekali orang cerdas, orang yang berintegritas, namun empatinya jadi korupsi merajalela dan lain sebagainya. Jadi ini bukan pilihan, kita sebagai pendidik harus bisa mencerdaskan anak dengan akademik dan empati atau karakter yang baik. Itu menurut saya. Mungkin dari teman-teman yang lain, dari Ibu Mira dan Ibu Wanda atau Bapak Marianus, dipersilakan. Izin Pak, sedikit. Ya, terima kasih Pak. Izin menambahkan bahwa kalau berbicara soal pendidikan yang ideal memang tidak bisa kita memilih salah satu ya Pak. Misalkan memilih kecerdasan akademik atau kecerdasan sosial tadi. Nah, sehingga
dalam kehidupan sehari-hari kita memang membutuhkan manusia yang cerdas dalam berpikir, bijak dalam bertindak, dan berempati. Sehingga kalau untuk membuat pilihan dalam pendidikan memang tidak bisa memilih salah satu, keduanya harus berjalan seimbang seperti yang Bapak sampaikan. Namun kemudian dalam situasi sosial sekarang yang disampaikan Pak Fahmi tadi di era digital, memang banyak kita temui bahwa untuk keberlangsungan kehidupan sosial itu kita diperhadapkan dengan banyak banyak hal yang ekstrim-ekstrim juga. Nah, kalau misalkan pilihannya itu kita mau peserta didik itu cerdas tapi minim empati sosial, atau peserta didik kita memiliki kemampuan akademik yang biasa saja tapi di saat yang sama memiliki integritas dan kepedulian sosial tinggi. Kadang diperhadapkan dengan dua pilihan itu yang membuat kita juga harus berupaya sangat keras. Nah, kalau demi keberlangsungan kehidupan sosial kebangsaan, nah memang akhirnya kita hanya bisa memilih lulusan dengan kemampuan akademik yang biasa, tetapi dia punya integritas dan kepedulian sosial yang tinggi. Jika kita dipaksakan harus memilih, ya kalau bagi saya secara pribadi memang itu kemampuan akademiknya biasa, tapi mungkin lebih fokus ke empati sosial dan juga integritasnya, karena kemampuan secara akademik bisa dipelajari secara terus-menerus dan bisa didapatkan, tapi ketika kecerdasan akademik yang tidak disertai dengan moral, itu akan menjadi sangat berbahaya. Tapi kalau dalam pendidikan yang ideal, dua hal ini memang tetap harus diupayakan secara bersama-sama. Mungkin begitu, Pak Agung. Saya terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya Bapak Marianus. Itu tanggapan dari kelompok kami, Bapak Fahmi, bagaimana? Ya, ya Pak Agung. Atau Ya, ada tanggapan lain? memang kan dalam kehidupan kita ya Pak Agung ya, di Iya. sekitar kita sekolah kan kadang-kadang ada anak yang pintar banget ya. Di sekolah saya pun ada gitu, ada yang pintar banget. Tetapi kadang akhlaknya itu nggak bagus gitu. Kadang-kadang ke guru juga ngelawan. Dan kadang-kadang yang pintar itu seperti itu. Ada juga yang anak-anak yang biasa aja gitu ya. Tapi akhlaknya bagus, ke gurunya bagus, ke temennya bagus. Nah itu. Nah emang kedua-duanya ya emang ada gitu di sekitar kita. Tapi mungkin yang kadang sekolah mungkin kadang-kadang pengen sekolahnya ternama gitu kan, kadang-kadang pengen namanya muncul mungkin karena pengen berprestasi, pasti kadang-kadang si sekolah pengennya anaknya yang pintar, nggak apa-apa dia nggak ini ge, yang penting sekolah kita bagus di mata yang lain gitu kan, kadang seperti itu. Nah karena nah itu mungkin ya udah cukup ya mungkin jawaban dari Pak Agus, dan mungkin yang saya sepakat dengan Pak Marianus bahwa yang paling penting dalam kehidupan kita adalah akhlak, karena kalau orang pintar tidak berakhlak nanti mungkin bangsa kita bisa hancur sih. Ya, terima kasih Pak Marianus, Pak Agung. Baik, terima kasih Bapak Fahmi. Baik, kita lanjutkan di pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Resti Dwi Asri. Izin bertanya, apakah kemampuan bersosial guru itu penting? Jika iya, bagaimana jika guru yang memiliki kemampuan bersosial di masyarakatnya rendah? Bagaimana cara menanamkan ke diri sendiri untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasinya? Apakah kemampuan bersosialisasi bisa diubah di usia dewasa? Baik, silakan. Ada yang mau menanggapi? Ibu Anda, Bu Mira? Baik, saya coba menjawab ya, Pak. Silakan Ibu Miranti. Di sini ada 3 pertanyaan berarti Bu Resti ya. Yang pertama, apakah kemampuan bersosial guru itu penting? Iya, bagaimana jika guru memiliki kemampuan bersosial? Oke. Kemampuan bersosial guru itu
yang pasti sangat penting ya dalam konteks pendidikan gitu. Karena di sini kan guru juga bukan hanya penyampai materi akademik gitu, tetapi juga sebagai model perilaku dan fasilitator interaksi sosial di kelas maupun di lingkungan sekitaran sekolah gitu. Kemampuan sosial yang baik itu membantu guru membangun hubungan yang positif gitu dengan siswa, dengan orang tua, serta rekan kerja yang pada akhirnya bisa menciptakan suasana belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan karakter siswa. Lalu, bagaimana nih cara menanamkan ke diri sendiri untuk meningkatkan kemampuan bersosial? Sebenarnya bisa kita ambil beberapa poin kali ya. Yang pertama, kita itu harus yang namanya meningkatkan kesadaran diri. Kadang kan kita juga nggak mau yang namanya evaluasi diri ya, Bapak Ibu gitu. Nah, di sini kita harus meningkatkan kesadaran diri nih. Gimana caranya supaya kita tuh bisa memahami gitu. Memahami bagaimana cara berinteraksi dan bagaimana orang lain merespon kita gitu. Terus poin kedua bisa kita ambil belajar komunikasi yang efektif gitu ya. Kadang kita juga kalau ngobrol atau ngomong itu suka belibet ya Bapak Ibu. Apalagi kalau misalnya pembahasan yang mungkin agak rumit gitu. Nah, di sini kita bisa tuh yang namanya melatih kemampuan mendengarkan aktif gitu ya. Atau bisa juga berbicara dengan jelas dan sopan. Saya juga bisa kok, biasanya saya melakukan itu kalau misalnya saya mau rapat atau apa gitu. Saya berbicara di depan mirror atau kaca gitu ya, sehingga mungkin apa yang saya katakan itu bisa lebih jelas dan sopan gitu. Terus poin ketiga bisa juga kita mengikuti pelatihan atau workshop. Kadang kan ada beberapa pelatihan atau workshop yang gratis ya Bapak Ibu ya, gitu. Nah ini tentang keterampilan hal ini tuh bisa mengenai keterampilan dari diri kita yang interpersonal ini gitu. Dan juga bisa dalam atau mengenai kecerdasan emosional kita. Terus kita juga harus yang namanya menerapkan yang namanya konsep bertumbuh atau berkembang gitu ya. Bapak Ibu bisa meyakini bahwa kemampuan sosial itu dapat dikembangkan melalui usaha dan pengalaman gitu ya. Yang penting ada kemauan ya Bapak Ibu. Terus yang ketiga di sini, apakah kemampuan bersosial bisa diubah di usia dewasa? Sebenarnya kemampuan bersosial itu sangat bisa ya dikembangkan dan ditingkatkan di usia dewasa. Berbeda tuh dengan mungkin ada yang namanya bakat bawaan ya. Kemampuan sosial sendiri kan sebenarnya keterampilan yang bisa kita pelajari ya, atau bisa melalui pengalaman gitu ya dan latihan yang biasa kita lakukan gitu sih jawaban dari saya Pak Agung. Baik, Mungkin yang terima lain kasih Ibu Mira. Mungkin ada tambahan lagi dari Ibu Wanda atau Pak Marianus. Boleh Pak, sedikit. Ya, silakan Ibu. Oke, kemampuan bersosial dapat ditingkatkan pada usia berapapun ya sebenarnya. Asalkan ada kemauan dari diri kita sendiri untuk belajar, berlatih, dan terus mengembangkan diri. Karena guru yang terus memperbaiki kemampuan sosialnya akan lebih mudah membangun hubungan yang positif dan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi siswanya. Begitu, Ibu Resti. Gimana, Bu Resti? Boleh Baik, menambahkan? seperti itu Ibu Resti. Ya, silakan Bapak Yulian. Ya, izin menambahkan. Untuk yang pertama, itu kan izin bertanya, apakah kemampuan bersosial guru itu penting? Jawabannya adalah wajib, gitu ya. Kenapa wajib? Karena itu adalah masuk dari kata profesionalisme guru, di mana kita tahu setiap guru itu terikat dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, bahwasannya ada 4 kompetensi wajib guru ya, di antaranya adalah pedagogis, profesional, sosial, dan kepribadian. Jadi kompetensi sosial itu bukan hanya penting tapi wajib bagi seorang guru. Bahkan saat ini tambah oleh sertifikat pendidik ya atau PPG itu penting juga. Dan selanjutnya bagaimana cara menanamkan diri sendiri untuk meningkatkan kemampuan bersosialnya. Kalau saya pribadi menggunakan dua cara. Yang cara pertama adalah
paksakan diri kita masuk ke dalam organisasi gitu. Dan cari di mana peran-peran strategis di organisasi tersebut yang sekiranya dapat mengembangkan kemampuan sosial kita. Banyak ya, ada di bidang humas dan lain-lain, pasti kita uh, terpacu untuk bersosial secara otomatis. Yang kedua, yaitu dengan cara meningkatkan empati. Dengan cara kita meningkatkan empati, itu biasanya kita akan lebih mudah bersosial. Contoh nih, mungkin Bapak dan Ibu Guru kan saat ini sedang musim bagi rapot ya. Nah, ketika musim bagi rapot, setidaknya kita pasti ada komunikasi dua arah antara kita dengan orang tua. Nah, di situ aja kita coba buka dengan bagaimana tentang anak kita, tentang anak wali murid tersebut. Otomatis saya rasa segudang sosial akan bisa kita pelajari dari orang tua gitu. Kan kita tahu ketika bagi rapot itu kadang-kadang, mohon maaf Bapak Ibu, kita ngomongin nilai tapi ujung-ujungnya ngomongin rumah tangga. Itu sering terjadi gitu ya. Entah ayahnya kabur gitu ya, entah ayahnya belum kerja atau anaknya terikat dengan gadget. Nah, jadi salah satunya adalah itu. Jadi yang pertama adalah paksakan ke organisasi, yang kedua tingkatkan empati, maka insya Allah sosial akan lebih mudah dipelajari. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Julian atas tambahannya. Sangat Izin bertanya super sekali. Bapak Agung. Ya, silakan. Saya mencoba menanggapi Silakan, Pak Ibu. Yulian. Kalau Iya. tadi Pak Yulian bilang ada satu kemampuan yang buat di guru itu ada 4. Nah, kalau yang terjadi, ini terjadi di sekolah saya. Gurunya ini karena kebetulan memang kami kota besar, tinggalnya hidupnya di apartemen. Dan dia benar-benar ya kategorinya mereka anak kelahiran tahun 95-an. Jadi nilai pedagogiknya itu bagus. Kemampuan sosial dari nilai PPG-nya bagus, sudah dapat sertifikatnya. Tapi tidak tercermin di kehidupan sehari-harinya. Itu bagaimana caranya? Karena saya sendiri sebagai kepala sekolah sudah mengingatkan beliau. Waktu pertama kali saya masuk ke sekolah ini, dia datang ke sekolah jam 6.25 dengan menggunakan baju tidur dan hanya menggunakan jaket pakai motor. Dia cap jempol, setelah itu pergi. Saya kaget, saya bilang, itu siapa? Guru? Dan tidak kembali. Saya sampai di sekolah itu, tetap di sekolah sampai jam 5:30. Dia baru datang jam 5.20, 17.20 dia baru datang, dia baru cap jempol. Saya datangi, saya tanya, Ibu dari mana? Dijawab sama dia, dari rumah. Ibu itu PNS. PNS itu sudah mengikatkan diri. Tidak ada pernah orang yang PNS itu adalah keinginan pribadi, bukan kewajiban, tapi itu keinginan ibu. Tolong ibu terikat. Diingatkan, beliau tidak terima. Terus saya bilang, silakan kalau begitu ibu, saya kena SP1. Sering banget datang terlambat, akhirnya dapat teguran dinas dan dia dapat hukuman disiplin 3 bulan tidak mendapatkan tunjangan. Dia komplain dengan saya cuma bilang, saya sudah mengingatkan. Tapi dia tidak berubah. Saya coba cari tahu ini kondisinya gimana, ternyata ya itu, dia tinggal di apartemen. Dan kemudian dia itu pada saat ini menjadi seorang kepala perpus. Saya sudah mengingatkan dia, Ibu, kepala perpus ini akan kuat jika memiliki sertifikat kepala perpus. SK saya sebagai kepala sekolah kalah dengan SK perpus. Silakan Ibu cari, karena kebetulan ada guru saya yang belum 24 jam. Saya ingatkan, tapi jawaban dia, saya lagi kuliah Bu S2, nanti kalau sudah selesai. Kemudian saya ingatkan, ingat ya Bu, ini kondisinya setiap orang boleh berkembang, setiap orang boleh untuk mengembangkan karirnya. Jadi kalau ada orang yang menggantikan posisi Ibu, jangan salahkan saya. Dan itu kejadian Pak. Dia ada guru lain yang mendapatkan sertifikat kepala perpus, sehingga saya gantikan, dan dia ngamuk. Dia nggak peduli.
Nah, itu yang saya bingung. Sampai detik ini saya sudah melaporkan ke dinas kondisinya dan diminta untuk carikan tempat buat ia dimutasi. Saya carikan tempat biar dia tetap aman, sertifikasinya dapat, tapi pindah lintas kawasan. Dia tetap tidak mau. Begitu saya sampaikan ke dinas, dinas sempat bilang, Bu, tolong turunkan ego ibu sebagai pimpinan, tetap berikan cari solusi, dia tidak menjadi kepala perpus, tapi dia tetap bisa bertahan di sekolah ibu. Saya coba untuk lakukan itu, tapi saya bilang kondisinya 50-50 ya. Saya mencoba memasukkan dia dengan tambahan jam ngajar. Kalau nanti tidak terbaca di sertifikasi, jangan salahkan kami. Dan dia mau terima. Cuma kejadian ini belum terlaksana. Saya baru mencobanya. Belum terlaksana, apakah dia akan dapat sertifikasi atau tidak. Ini yang saya tanyakan, bagaimana cara mengingatkan dia. Karena kehidupannya yang benar-benar kayak megapolitan banget. Dia hanya hidup untuk selesai itu masuk ke apartemennya, tidak pernah bersosialisasi. Dia hidupnya di tempatnya, dapat bagiannya hanya di perpustakaan, yang hanya berhubungan dengan buku. Terus dia berhubungan dengan berangkat selesai jam 3 teng langsung kuliah, kembali lagi. Hidupnya hanya seperti itu terus. Untuk bersosialisasi dengan teman-teman di sini susah. Itu bagaimana caranya? Mohon masukan. Baik, Ibu, terima kasih. Perihal tadi cukup complicated ya, tentunya berbagai faktor itu bisa terjadi pada orang tersebut. Nah, tadi perihal tentang sosial, sebenarnya ini kan bagian dari ilmu juga ya. Ilmu itu berarti ada yang harus dia perbaiki dari dalam, dan memang ada yang harus di stimulus dari luar gitu ya. Nah, perihal tadi permasalahan seorang guru tersebut tidak mau bersosial, sebenarnya coba kita cek dulu Ibu. Kadangkala guru itu bukan tidak nyaman dengan pekerjaannya, tapi boleh jadi tidak nyaman dengan lingkungan kerjanya. Nah, apakah ketika di awal masuk sekolah tersebut, guru tersebut dihadapkan dengan situasi yang tidak membuat dia tidak nyaman gitu ya. Nah, memang di antara kondisi tersebut, ada kalanya memang sebagai guru yang profesional, kita bisa mengalah atau bahasanya menurunkan diri kita, emosional kita, untuk bersikap profesional. Tapi mungkin kondisi yang Ibu alami oleh guru tersebut ya, itu mungkin memang dalam internalnya tidak mau berdamai dengan dirinya gitu ya. Dan bagaimana kita memancingnya untuk bisa bersosial dengan baik gitu. Jawabannya kalau kita sudah mencoba dari luar, tadi Ibu sudah katakan sampai ke arah dinas, dapat nasihat dari dinas, itu sebenarnya boleh kita katakan mungkin sudah ekstrim ya Bu ya, dalam hal bersosial ini. Nah, berarti cara yang mungkin adalah coba kita apa ya, lebih agak-agak berat, saya takut salah bicara juga ya karena berkangkut orang lain. Coba kita ajak kepada yang dia dalami sekarang, mungkin dia di apartemen ya Bu ya. Sekiranya memang dia ada kecenderungan apa di apartemen tersebut. Maksudnya apakah memang dia dari awal sudah memiliki karakter yang sangat tertutup, atau memang yang kedua sekiranya butuh orang yang dia percaya sebagai penyambung lidah kita, sebagai ibu atasan untuk diajak berkomunikasi. Andai pun satu sekolah pun tidak ada yang bisa dipercaya, kalau saya sarankan boleh kita diskusi dengan keluarganya. Kenapa harus diskusi dengan keluarganya? Kalau memang kita benar-benar ingin mengatasi, setidaknya saya meyakini seseorang yang lebih lama dengan dirinya adalah keluarganya. Coba kita gali dari sisi keluarganya, sekiranya apa hal-hal yang mungkin dapat memotivasi dia untuk bersosial, dan sekiranya kita minimalisir hal-hal apa yang di sekolah yang membuat dia nggak nyaman. Walaupun sejujurnya itu repot banget ya, karena hanya untuk satu individu. Begitu Ibu. Ini saya sudah coba Pak. Saya coba tanya, ternyata orang tuanya dulu di BUMN dan high class. Jadi kehidupan dia itu benar-benar disokong orang tuanya. Sampai apartemennya diberikan sama orang tuanya. Dan saya nggak tahu kenapa dia bisa masuk jadi guru. Dan itu dia merasa bahwa apa yang ingin ia dapatkan harus ia dapatkan.
Dan sekarang saya coba panggil, pernah ngomong bicara dari hati ke hati, ternyata orang tuanya itu tiba-tiba sakit, sakit kena diabetes dan akhirnya kena stroke. Nah, setelah kejadian itulah dia mulai bertingkah. Jadi di tahun 2000-an, 2020 itu dia mulai bertingkah. Jadi kalau teman-teman bilang awalnya sih dia di sekolah lain, kemudian dia masuk ke sekolah ini di 2020, yaitu mulai bertingkah dan begitu kita telusuri setelah orang tuanya kemudian jadi sakit. Nah, itu bingung sampai detik ini. Ya, baik. Tadi kalau kita lihat sangat kompleks dan juga serasa tidak ada solusi ya, Bu ya. Kalau saya lebih menekankan ya berarti kalau ini memang benar-benar terjadi sampai sekiranya benar-benar Ibu sudah mengusahakan sekian banyak solusi, ya kalau saya sejujurnya berarti kesalahan rekrutmen, Bu. Kesalahan ketika merekrut dia gitu. Soalnya di daerah sekolah saya ini saya sebutkan ya, Bu. Saya dulu di Jakarta karena saya KTP Jakarta. Ada guru yang masuk jadi PNS lewat relawan presiden, coba. Bisa seperti itu terjadi di Indonesia loh. Dan dia beliau ini sampai bahasanya justru kalau kasihan juga kadang-kadang ya dirundung oleh satu lingkungan guru karena nggak bisa apa-apa Bu gitu, tapi dia jadi PNS gaji 8 juta Bu gitu. Saya pas sampai tahu saya itu ya karena kita waktu saya PPL itu saya ngerasa banget ini kenapa kok kasihan sampai kita yang muda pun sebenarnya agak-agak empati juga karena nah mau gimana pun kita ketika masuk ke lingkungan pasti kita bisa membaca nih orang kayaknya disingkirkan dalam lingkungan. Nah jadi berarti kita bisa katakan ya rekrutmen kita masih lemah, masih memiliki kelemahan. Dan di lain sisi kita juga tahu kan zaman sekarang ini semua jurusan pun bisa ngajar. Coba masuk guru SD, dari perawat bisa guru SD, jadi farmasi bisa jadi guru SD, guru mana jadi guru apa ya. Jadi ya wayahna berarti di Indonesia belum belum sangat ideal dalam rekrutmennya. Sehingga tadi memang ada masalah-masalah kompleks itu dan serumit itu. Ya, saya pribadi dengarnya juga agak sulit kalau jadi pemimpin ya. Ini mau gimana gitu. Diajak karena sesungguhnya ilmu itu kalau kita belajar dari deep learning contoh lah, yang pertama adalah awareness, kesadaran diri. Kitanya yang sadar dulu. Baru nanti stimulus dari luar yang bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih Ibu, mungkin itu aja. Baik, terima kasih Bapak Yulian dan Ibu Rina. Ini pembahasan yang sangat-sangat penuh daging Ibu ya. PR saya mati sendiri. Namun mohon maaf Ibu, ini kita waktu sudah habis Ibu ya. Iya. Baik, silakan ditutup Pak Agung. Iya, kita dibatasi oleh waktu. Untuk selanjutnya saya tutup presentasi pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena materi yang kita sajikan jauh dari kata sempurna. Mungkin cukup itu saja Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 8 yang telah mempresentasikan kajiannya. Sukma, jangan Sukma. Ya, terus juga kepada kelas XC juga kawan-kawannya telah memberikan tanggapan, pertanyaan, dan masukan-masukan. Terima kasih banyak. Kita beri aplaus juga karena kalau tidak ada respon dari audiens juga tidak akan menarik. Jadi semua ini benar. Dan memang benar yang saya dengar ininya Pak dari Bu Rina menghadapi begitu seperti oh iya memang jadi mohon maaf juga mengatakan Pak Yulian bahwa jadi guru itu yang tadi yang guru yang tinggal di apartemen itu ya seperti yang seperti itu juga yang relawan juga mereka jadi guru karena biar dapat income gitu aja bukan karena panggilan hati. Jadi rekrutmen mungkin salah, tapi kalau rekrutmennya bisa diatur ya seperti itu pula. Jadi kita tinggal balikan bahwa apa yang kita lakukan itu semua dicatat oleh Tuhan, bahwa kalau kamu tidak amanah, satu waktu kamu akan memanen apa yang kamu tanam. Jadi eh, saya kepada Bu Rina, semangat Bu Rina, dan saya tahu lingkungan seperti itu karena
saya, teman-teman saya modelnya seperti itu gitu ya. Dapat bagaimana caranya, dapat get money to easy ya, bagaimana cara mendapatkan uang dengan mudah, tapi lupa dengan amanah. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup, saya sudah absensi berdasar ke partisipan, hanya yang tidak saya ketemukan Nur Indah. Nur Indah itu ada hadir atau tidak? Saya lihat dari awal tidak ada. Izin, Kalau Bu Bu Nurinda izin. Ruli izin, Bu Rosita juga izin, mungkin Bu Nur Indah yang tidak ada beritanya. Itu saja, mohon maaf sekalian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya tutup pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Terima live kasih, nih Bu. Bapak Ibu. Makasih, Terima kasih Bu. sama-sama. Ibu.